Oleh Allah, mana amal baiknya, mana amal buruknya. Banyak amal baiknya, dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu. Tetapi kalau dia banyak amal buruknya, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu. Saya mau nanya, kira-kira milih tanah apa milih neraka, Bu? Insya Allah kita akan milih tanah, Pak. Karena orang yang di neraka tidak lain adalah kekal. Subhanallah. Sejelek-jelek anjing, lantas Habib Abu Bakar mengatakan, ya Allah, anjing ini bisa jadi dimasukkan surga oleh Allah. Meskipun amalnya jelek, kalau dia mati pasti dia akan dijadikan tanah oleh Allah. Tapi kalau saya belum tentu. Bisa jadi saya akan dihisap oleh Allah. Kalau amal saya lebih banyak kebaikannya, Allah akan memasukkan saya ke dalam surga. Lantas dia berpikir, oh berarti aku inilah adalah hambanya Allah yang paling jelek di muka bumi ini. Dia datang kepada abahnya Habib Abdullah, wahai abah, saya telah menemukan hambanya Allah yang paling jelek di muka bumi ini. Lantas abahnya Habib Abdullah mengatakan, siapa itu Abu Bakar? Saya ini adalah hambanya Allah yang paling jelek. Dia mengibaratkan dirinya lebih jelek daripada seekor anjing. Seorang wali besar mengatakan dirinya lebih jelek dengan seekor anjing. Bagaimana dengan kita yang bukan wali Allah, yang hanya titel sebagai walimu? Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau tidak lepas setiap hari beliau menghatamkan Quran sebanyak 18 kali hatam. Ada nggak diselirit kira-kira orang semacam ini, Bu? Hah? Ada nggak? Hatam sekali satu hari? Ada nggak? Ada. Subhanallah. Mudah-mudahan lewat kesempatan ini, Bu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Karena kita berada di majlis yang mulia, karena kita berada di majlisnya Rasulullah. Dan ketahuilah, yang kita harapkan cuma dua hal. Orang hidup ini hanya dua hal yang diharapkan. Yang pertama tidak lain adalah ridhonya Allah, dan yang kedua syafaatnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita sering baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyah wa rasulah. Saya ridha, saya ikhlas, saya terima kalau Allah sebagai Tuhan saya, Islam sebagai agama saya, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul saya. Kira-kira mohon maaf, saya mau nanya dengan orang pengastulan, khususnya yang di Kauman dan yang hadir di sini, Anda ridho nggak kalau Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul? Yang benar, Bu? Ridho nggak? Ikhlas nggak? Cinta nggak? Kullaman yaksha Muhammadin fi amanin wassalam. Orang itu tambah cinta dengan Nabi Muhammad, tambah pula keberkahan yang akan diberikan kepada orang tersebut. Jadi Anda kalau ingin berkah, Pak, cintai Nabi Muhammad. Kalau ingin berkah, rindui Nabi Muhammad. Kita nggak pernah merindukan Rasulullah. Kita nggak pernah menangis lantaran Rasulullah. Kita juga nggak pernah cinta dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan kita ini hanya ngaku, Pak. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, man radiya bi Muhammadin nabiyah wa rasulah. Siapa yang ridha, siapa yang ikhlas, siapa yang tidak berkeberatan kalau Nabi Muhammad sebagai nabinya. Yang pertama kata beliau, ketika mendengar nama Muhammad disebut, Anda harus senang. Ada nggak orang pengastulan yang nggak senang? Orang sekarang banyak nggak senang, Pak. Ada orang merayakan maulid, dia mengatakan bid'ah. Ada orang tahlil juga mengatakan bid'ah. Woi, zaman Nabi nggak pernah ada maulid. Ada nggak orang semacam ini, Bu? Mana orangnya, Bu? Mohon maaf, saya hanya berbicara dengan orang ahli sunnah wal jamaah. Banyak orang mengatakan maulid bid'ah karena zaman Nabi nggak ada maulid. Dan mohon maaf, orang-orang semacam ini dia mengatakan orang yang ahli zina lebih baik ketimbang orang yang sering hadir maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Kita nggak pernah, Pak, terharu. Kita nggak pernah merasa sedih dengan orang-orang semacam ini. Ini ada satu golongan, mohon maaf, golongan yang ingin merusak akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan dalam kitabnya beliau mengatakan, mohon maaf,
Orang-orang yang hadir ke maulidnya Nabi, ketahuilah orang itu lebih jelek ketimbang orang yang melakukan zina. Jadi kita ini dipikir jelek hadir maulidnya Nabi, lebih bagus kita melakukan zina. Naudzubillah summa naudzubillah summa na'u. Tolong Pak, kalau ada orang-orang semacam ini gak usah dikasih tinggal di Selirit. Karena mohon maaf, saya ketika haji tahun 2008 saya baca maulid di salah satu pondok Said Abbas Al-Maliki. Beliau seorang ulama besar di Mekah. Enak-enak saya baca maulid, nggak taunya ada muridnya datang. Mohon maaf, ada polisi mengontrol. Ketika datang polisi mengontrol, yang tadinya enak baca maulid jadi bubar baca maulid. Artinya di Mekah nggak boleh kita baca maulid. Karena apa? Di Mekah adalah tepatnya paham salafi dan saya terus terang saja, mohon maaf, kita biar terbuka Pak. Di Madinah mohon maaf, seorang ulama besar yang bernama Habib Zain bin Semit, ribuan muridnya berpaham ahli sunnah wal jamaah, pondoknya dibubarkan dengan orang salafi wahabi. Ini orang-orang yang anti maulid Pak. Tapi sementara di Indonesia beliau enak-enakan, kita kasih tempat, apalagi ngasih uang. Orang sekarang kan imannya kan luntur dengan uang Pak. Iya enggak? Di sana ada paham semacam ini, salafi wahabi. Penduduknya nggak terima, giliran dikasih uang 100.000 diam semua. Giliran korbannya lancar, diam semua. Bahkan abonnya mohon maaf sampai ke rumah juga Bu. Gak diterima juga nggak enak. Dan orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang tidak terima, orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang tidak mengakui bahwasanya Rasulullah sebagai Nabi dan Rasulnya. Gak ada terima kasihnya kepada Nabi Muhammad. Kita dibubarkan. Bahkan mohon maaf, ketika Sayyidil Walid beliau mondok di Mekah, berapa puluh ulama ahli thariqat yang dibunuh dengan orang-orang salafi wahabi. Karena paham dia menghalalkan segala darah. Darah sesama muslim dihalalkan, yang penting orang itu tidak bermadzhab salafi wahabi, dihalalkan darahnya. Anda pengen tahu kitabnya, coba Anda baca karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Beliau mengatakan Allah itu berjisim, Allah itu punya tangan, Allah itu bisa sedih, Allah itu juga bisa menangis. Sesat enggak? Sesat enggak? Tandanya gampang Pak, asal ada sampai lihat jidatnya hitam, pakai sarungnya kayak grup kebanjiran. Ya, ini bukan min asari sujud, tapi min asari karpet. Karena ketika, mohon maaf, ketika para sahabat nanti akan dibangunkan dengan Allah, wajahnya bagaikan rembulan. Orang-orang yang ahli sujud, ahli sholat, ketika dibangunkan ketika wafat, wajahnya bagaikan bulan bercahaya, bagaikan bulan purnama. Yang disebut tanda ini bukan, mohon maaf, bukan jidat, tapi wajahnya bagaikan rembulan. Coba Anda lihat kiai-kiai yang alim-alim. Sayyidil Walid hitam enggak? Kiai Hamid Pasuruan seorang wali besar, hitam enggak? Anda lihat sudah wali-wali yang besar Pak di Jawa Pak, banyak hitam apa enggak? Bahkan mohon maaf, ada sekelompok orang-orang seperti mereka, kalau ingin menikahkan anaknya, hitamnya diadu Pak, ditimbang dulu Pak. Anggap sampean punya anak putri yang ngelamar 3 orang, dilihat dulu mana yang lebih kental hitamnya. Itu hitamnya diiris, ditimbang Pak. Yang banyakan itu yang dapat anak. Lu ada orang-orang semacam ini Bu. Ini orang-orang nggak ngerti sama Al-Quran Pak. Min asaris sujud, artinya bukan jidat, tapi wajah kita ketika kita akan dibangkitkan dengan Allah bercahaya bagaikan rembulan. Kalau yang hitam-hitam min asari karena baru 3 bulan ke masjid sudah hitam, 2 bulan ke masjid sudah hitam. Subhanallah. Dan juga bahasanya, mohon maaf, asal ada orang merayakan maulid bid'ah. Zaman Nabi gak ada maulid, kita gak wajib merayakan maulid.
Kira-kira saya mau nanya, Anda bersyukur nggak? Telah dihadirkannya Rasulullah, telah diciptakannya Nabi Muhammad. Bersyukur nggak, Bu? Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahun. Apabila kalian didatangi nikmat oleh Allah, maka hendaklah kalian bersyukur. Nikmat Allah ini banyak. Anda dikasih sehat oleh Allah, ini nikmat. Dikasih suami, Bu, juga nikmat. Dikasih istri, Pak, juga nikmat. Mohon maaf, Beb, saya punya istri cantik cuma cerewet, nikmat. Iya gak, Bu? Kecuali kalau istrinya jelek, cerewet, ini hati-hati, musibah namanya. Semua nikmat, Pak. Allah berikan kita anak, nikmat. Allah berikan kita iman Islam, nikmat. Cuma nikmat yang terbesar tidak lain dilahirkannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Ini nikmat yang terbesar. Karena kalau tanpa Nabi Muhammad, Allah gak mungkin akan ciptain kita. Allah gak mungkin ciptain dunia. Allah gak mungkin ciptain bumi. Allah gak mungkin juga ciptain langit. Kalau bukan lantaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Sempat aneh kalau ada orang mengatakan maulid gak boleh, bid'ah. Kita bersyukur. Kita merayakan maulid ini bersyukur. Syekh Abdurrahman Ad-Diba beliau mengatakan, andai kata setiap detik kalian bersyukur, andai kata setiap detik kalian bersyukur karena dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad, ketahuilah, kata Syekh Abdurrahman Ad-Diba, belum cukup membalas cintamu kepada Rasulullah, belum cukup membalas jasa baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Setiap detik kita merayakan maulid, setiap detik. Terkadang kan orang sekarang kan agak aneh, kenapa maulidan bulan Rabiul Awal kan sudah habis. Maulid ini nggak mandang bulan, Bu. Kapanpun Anda merayakan, silahkan, monggo. Karena kemarin ada di negara itu nggak mau merayakan maulid, fanatik sekali kalau nggak bulan Rabiul Awal. Setiap detik, setiap menit Anda merayakan maulid, ketahuilah itu belum cukup membalas kebaikan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah luar biasa cintanya kepada umatnya. Oleh karenanya mohon maaf, kita mumpung dikasih umur, Bu, kita mumpung masih dikasih usia, karena ketahuilah orang itu akan selamat yang pertama dengan ridhonya Allah, dan yang kedua tidak lain adalah syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu